Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Ayatullah dari Hukum Ekonomi Syariah UIN Indonesia Surakarta. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dan juga untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi kewajiban saya sebagai mahasiswa. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa pertanyaan terkait dengan ujian akhir semester. Nomor pertama, jelaskan secara rinci rukun dan syarat sah akad ron. Berikan contoh bagaimana implementasi dalam praktik operasional lembaga gadai syariah di Indonesia. Baik, mungkin kita akan bagi dari rukun dan syarat sah ron, dan mungkin akan kita ulik sedikit contoh. Mungkin rukun ron ini ataupun gadai syariah ini, teman-teman sekalian, terbagi beberapa rukun. Yang pertama, harus ada pihak yang menggadaikan barang, atau kita bisa sebut dengan nasabah atau disebut dengan rohin. Yang kedua, murtahin, orang yang pihak yang menerima barang gadai, atau kita sebut dengan lembaga pembiayaannya. Dan ketiga adalah marhun, atau barang yang digadaikan. Terus ada yang disebut dengan karena ini digadai, maka akan ada terjadi utang piutang. Maka ketika terjadi hutang piutang ini, maka harus ada ijab kabul sebagai bentuk kesepakatan atau disebut dengan sigot. Nah, syarat sah dari akad gadai syariah ini atau ron ini adalah pihak yang berakad harus pertama kriterianya adalah balik, berakal, dan memang atas kehendak diri sendiri. Lalu yang kedua adalah barang yang digadaikan itu harus bersifatnya itu halal, bernilai ekonomis, dan dapat dijual kembali. Lalu akad yang terjadi harus dilakukan dengan secara sadar dan tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, atau hal-hal yang dilarang dalam agama dilarang dalam hal-hal agama. Mungkin kita bisa berikan contoh sedikit. Mungkin dalam lembaga pegadaian syariah, mungkin ada seorang nasabah ingin meminjam uang tunai mungkin senilai mungkin 5 juta yang dia menggadaikan mungkin STNK atau BPKB ataupun emas sebagai jaminan dia berhutang. Nah, menetapkan nilai pinjaman itu harus serta-merta dalam melihat nominal barang yang ingin diberikan oleh pihak yang dipinjami, dan juga mungkin juga termasuk dalam hal pembiayaan pemeliharaan. Nah, dengan mungkin karena kita bersifatnya utang piutang, maka harus dijelaskan kapan waktu yang harus dilunasi, dan juga kapan apa yang terjadi jika ada biaya yang menunggak dan sebagainya. Itu harus jelas dalam gadai syariah. Nah, yang harus digarisbawahi, mungkin karena ini gadai syariah tidak melibatkan hal-hal yang mungkin dilarang dalam agama. Contoh mungkin mengandung riba ataupun biaya tambahan yang itu menggandakan uang dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2, jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Mungkin kita lihat dari gadai syariah, teman-teman sekalian. Karena kita membahas soal gadai syariah, maka kelebihan gadai syariah adalah tidak ada bunga yang menjadi keuntungan ataupun yang bersifat wajib dalam hal biaya pemeliharaan ataupun istilah-istilah lain yang itu memang tidak bersangkut paut terkait dengan hutang piutangnya tadi. Dan kesepakatan yang terjadi itu harus didasari oleh prinsip-prinsip syariah, dan memang harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
Dan mungkin di Gadai Syariah itu lebih transparan, bersifatnya sosial, dan mungkin juga menekankan pada aspek tolong menolong ataupun ta'awun. Lalu yang kedua adalah kekurangan di Gadai Syariah. Biasanya di Gadai Syariah itu memang biaya ujroh itu memang terkadang lebih tinggi. Beberapa penggunaan merasa biaya pemeliharaan lebih mahal daripada yang ada di konven, yaitu mungkin biaya bunga tadi. Belum apa ya, kekurangan untuk di Indonesia sendiri mungkin ketersediaan outlet dalam produk ini belum semua ada di seluruh Indonesia, belum semua merata. Dan mungkin yang menjadi titik berat ataupun PR yang menjadi PR yang sangat besar adalah dalam hal sosialisasi Gadai Syariah ini. Mungkin kita lanjut kepada soal ketiga, yaitu uraikan mekanisme operasional Gadai Syariah, jelaskan pula ketentuan biaya pemeliharaan ataupun ujroh. Nah, mungkin mekanisme operasional Gadai Syariah ini teman-teman sekalian, penyerahan barang jaminan nasabah membawa barang yang itu menjadi jaminan seperti emas ataupun barang-barang yang bisa ditukar kepada nilai. Terus juga mekanisme yang harus dilaksanakan adalah menentukan nilai pinjaman melalui tadi yang mungkin bisa kita lihat di pegadaian syariah itu ya barang dinilai oleh petugas, katakanlah laptop ataupun HP yang mungkin dikisaran oleh lembaga itu mungkin memang dinilai oleh petugas lembaga itu, dan kemudian ditentukan pinjaman yang sesuai dengan diberikan. Terus juga kepada akad yang dilakukan antara nasabah dan lembaga, sepakati gadainya, biayanya, terus juga ujroh dan sebagainya. Nah, penyerahan pinjaman ini teman-teman sekalian setelah sah secara akad dan dana bisa dicairkan kepada nasabah. Nah, pembayaran dan pengambilan marhun ataupun pinjaman tadi itu bisa disebut dengan melunasi pinjaman dan biaya yang disepakati dan ujroh ataupun bahasanya akad yang sudah terjadi di awal dalam hal peminjaman. Nah, bagaimana jika terjadi wan prestasi ataupun salah satu pihak tidak melakukan haknya? Ya, bila tidak dilunasi perjanjian, mungkin bisa barang yang dijaminkan, mungkin barang nasabah yang dijaminkan ini bisa dilelang ataupun diinstruksikan, diperingati jika tidak melakukan pelunasan, maka barang ini akan dijual kembali untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, mungkin itu kita lanjut ke nomor 4, pertanyaan nomor 4. Menurut Anda, bagaimana prospek pengembangan Gadai Syariah di Indonesia? Sebenarnya prospek Gadai Syariah di Indonesia ini menjadi sangat bagus, sangat potensial, dan sangat strategis. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, terus juga memiliki instrumen-instrumen lain dalam agama Islam ini sendiri, dan mungkin regulasi yang ada di tatanan negara ini adalah regulasi yang mendukung terkait dengan hal-hal yang bersifatnya hal yang bersifatnya berkaitan dengan instrumen-instrumen yang ada di Islam. Dan juga kelebihannya sekarang adalah adanya digitalisasi terkait dengan perkembangan zaman sekarang yang semuanya serba digital, serba mudah, dan semua bisa mengakses hal tersebut. Nah, tantangannya adalah masih mungkin dalam hal minimnya edukasi masyarakat, terus juga sosialisasi tadi ya, terus juga belum merata semua instrumen-instrumen ini pada lembaga-lembaga yang terkait, terus juga bagaimana
bisa Indonesia ini menjadi sebuah negara yang mayoritas umat muslim, seharusnya bisa membangun ekonomi yang lebih progresif dalam hal pengembangan keuangan ataupun dalam hal ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kurang yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.